الدنيا فوزنا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai puasa. Pada bab kemarin kita telah belajar tentang amal soleh dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab selanjutnya ini akan menerangkan tentang puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah dan tata-tata caranya. Nah, yang pertama yang kita akan bahas mengenai puasa adalah dalil puasa. Sudah banyak kita ketahui bahwa dalil puasa yang paling terkenal ada dalam Al-Quran adalah ayat ini, Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bisa kita pahami dari ayat ini adalah kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tujuan dari puasa tersebut adalah untuk meningkatkan takwa. Sebelum orang-orang sebelum kamu, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita menginjak ke pengertian puasa. Puasa itu berasal dari bahasa Arab, atau puasa itu bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya adalah saum atau siam. Nah, siam itu dari bahasa Arab itu soma yasumu siaman. Soma yasumu siaman yang berarti adalah menahan. Jika orang yang berpuasa itu namanya soim. Soim, orang yang berpuasa. Jadi puasa ini artinya adalah menahan. Jadi menahan apapun secara bahasa itu sudah dinamakan puasa. Tetapi mengenai istilah atau secara istilah, pengertian secara istilah, puasa itu ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Nanti kita akan bahas setelah ini. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan syarat dan ketentuan khusus. Nah, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Dari kapan? Dari fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Fajar kadzib atau fajar yang bohongan. Yang kedua adalah fajar shadiq, artinya fajar yang memang benar-benar akan menjadi pagi. Dan itu ditahan sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu baru boleh berbuka puasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau yang khusus menurut syariat Islam. Itulah yang yang dinamakan dengan puasa secara istilah. Nah, ini adalah kita menginjak ke hari-hari di mana diharamkan melaksanakan puasa. Dalam satu tahun kita dilarang puasa itu dalam 5 hari. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, yang mungkin akan 3 bulan atau 2 bulan lagi kita rayakan. Setelah melaksanakan puasa 30 hari atau 29 hari. Nah, itu kan langsung ada 1 Syawal. 1 Syawal. Nah, itu kita dilarang untuk berpuasa, bahkan diharamkan, haram. Tidak boleh untuk berpuasa. Jika berpuasa gimana? Tidak sah puasanya. Itu 1 Syawal.
yang dinamai dengan Hari Raya Idul Fitri. Tapi setelah itu nanti, setelah 1 Syawal, kalian puasa di hari kedua, artinya tanggal 2 Syawal, itu boleh-boleh saja. Bahkan itu malah disunahkan. Yang kedua, hari di mana kita diharamkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha, yang jatuh pada 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu kapan? Nah, kalian bisa tengok tanggalan atau kalender kalian, nanti ada kalender yang ada hijriahnya, ada yang tidak. Nah, kalau ada yang hijriahnya nanti bisa ditulis atau dicek saja kapan sih 10 Dzulhijjah itu. Nah, 10 Dzulhijjah itu biasanya berbarengan dengan hari raya bukan biasanya, pasti itu adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kita tidak boleh melaksanakan puasa, diharamkan melaksanakan puasa. Hari raya Idul Adha. Ya. Selanjutnya adalah hari raya Tasyrik. Bukan hari raya Tasyrik, tapi hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Artinya ini adalah hari di mana batas seseorang untuk menyembelih hewan kurban jika memang mampu untuk berkorban. Nah, hari-hari itu atau 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ini umat muslim itu diharamkan untuk melaksanakan puasa. Karena itu termasuk hari-hari yang Islam itu mempergunakan hari itu untuk bersenang-senang. Seperti itu, seperti hari raya Idul Fitri ya khusus untuk senang-senang, Idul Adha juga begitu, hari Tasyrik pun begitu. Nah, selanjutnya ini adalah jenis puasa. Puasa itu sejatinya ada 2, ada banyak sejatinya, tapi dalam pembahasan kali ini kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilaksanakan. Artinya wajib, harus, dan mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Nah, ini adalah wajib. Wajib itu harus dilaksanakan, ketika tidak dilaksanakan akan mendapat hukuman atau mendapat dosa. Seperti puasa Ramadan dan puasa nazar. Nazar ini, kalau yang belum tahu nazar itu seperti ini. Jika saya lulus dari SMP, saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, puasa 3 harinya itu adalah puasa nazar namanya, dan itu adalah wajib. Itu seperti itu. Itu puasa nazar itu seperti itu. Jika saya lulus dari SMP, saya akan puasa 3 hari. Misalnya, kamu berkata seperti itu 3 harinya, puasa 3 harinya itu wajib. Itu yang dinamakan nazar. Yang kedua adalah sunnah, puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan dan tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Seperti puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Muharram, puasa Asyura. Khas dari sunnah adalah ketika kamu melaksanakan itu mendapatkan pahala, dan ketika tidak, maka tidak apa-apa. Puasa Senin Kamis, seperti puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis pun ketika kamu membatalkannya siang hari itu tidak mendapatkan dosa. Tapi harus ada alasan-alasan yang memang harus dipertanggungjawabkan. Seperti kalian sedang bertamu ke rumah orang, kemudian disuguhi makanan. Nah, karena merasa tidak enak untuk tidak memakan hidangannya, kalian paksa untuk tidak berpuasa. Walaupun kalian itu sedang berpuasa sunnah, tapi membatalkan
membatalkan puasa demi untuk memakan hidangan teman, memakan hidangan orang yang Anda tamui, orang yang Anda kunjungi, itu boleh-boleh saja. Yang kedua juga puasa rojak. Puasa sunnah ini tidak ada apa-apa ketika tidak dilaksanakan. Tidak dosa seperti itu. Ini hanya anjuran. Yang selanjutnya adalah syarat puasa. Yang pertama adalah Islam. Orang selain Islam tentu tidak akan diwajibkan untuk puasa. Nah, kita bedah dulu apa sih syarat itu. Syarat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Nah, kalau syarat puasa itu artinya adalah syarat puasa artinya adalah sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan puasa. Nah, Islam pun yang pertama adalah Islam. Islam artinya ya sudah, kalau yang belum Islam yang mengucapkan syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru bisa dianggap sebagai muslim atau masuk ke agama Islam dan berkewajiban untuk puasa. Yang kedua, Islam tapi tidak berakal sehat, tidak wajib puasa. Jadi ya Islam, yang kedua ya berakal sehat. Bukan kok Islam tapi akalnya tidak sehat. Ya Islam ya berakal sehat. Yang ketiga adalah balik. Umur yang pertama, balik ini tandanya itu ada 3. Yang pertama itu umur 15 tahun kalender Hijriah atau penanggalan Islam Hijriah itu penanggalan Islam. Yang jumlahnya dalam 1 tahun itu ada 354 hari atau 350 hari. 355 hari dalam 1 tahun itu. Nah, umur 15 tahun ini bisa dijadikan tanda kalian balik. Ini bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Yang kedua adalah istilam, mengeluarkan air sperma. Ini bagi laki-laki atau perempuan. Sebelum umur 9 tahun. Jadi kalau kalian umur 8 tahun mengeluarkan air sperma, maka itu belum dinamai sebagai balik. Haid pun demikian. Haid adalah khusus bagi laki-laki, khusus bagi perempuan. Haid ini khusus bagi perempuan, bukan laki-laki tidak bisa haid. Nah, yang selanjutnya Islam, syaratnya itu harus Islam, berakal sehat, balik dan juga suci. Artinya suci apa? Artinya di sini adalah suci dari haid atau nifas. Ketika kalian itu haid atau ketika kalian itu nifas, maka kalian tidak diwajibkan untuk puasa. Namun akan atau harus menggantinya di hari yang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kuat melaksanakan puasa. Ini adalah syarat. Kenapa harus kuat melaksanakan puasa? Karena Islam itu agama yang tidak membebani umatnya secara berlebihan. Artinya ketika kamu tidak kuat untuk melaksanakan puasa, artinya kamu sedang perjalanan jauh misalnya, dan kamu merasa lapar dan sangat haus, maka kamu boleh membatalkan puasa. Tapi ingat, harus menggantinya di hari yang lain. Itu boleh. Artinya di sini kuat melaksanakan puasa. Ketika kamu sakit pun, kamu jangan paksa untuk melakukan puasa. Maka itu membahayakan diri kalian sendiri. Jadi boleh tidak puasa, tapi ketika kalian kok itu puasa wajib, nanti harus menggantinya di hari yang lain. Itu. Nah, lanjut ke tata cara puasa wajib.
Yang pertama adalah menentukan awal puasa. Nah, ini biasanya mengikuti pemerintah saja. Nanti ada pengumuman dari pemerintah bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal sekian. Nah, saat itu kita mengikuti pemerintah saja karena sudah ada tim yang profesional mengenai hal itu. Yang kedua adalah niat. Niat ini merupakan rukun wajib, ya, wajib dilakukan. Nah, niatnya puasa wajib itu harus dilakukan sebelum munculnya fajar shodiq. Mulainya kapan? Mulainya setelah kalian berbuka sampai sebelum munculnya fajar shodiq. Itu adalah fase niat, dan niat ini tempatnya adalah di hati. Nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadhana hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu adalah lafaz. Ketika kamu lafazkan, tapi niat ini harus di dalam hati, bukan diucapkan. Diucapkan atau pelafalan itu adalah hal yang sunnah. Jadi niat itu ada hati kita berniat seperti nawaitu sauma ghadin kalau itu puasa Ramadan. Kalau itu puasa sunnah, ya puasa sunnah niatnya. Yang ketiga adalah makan sahur. Kalau ini adalah sunnah. Kamu boleh makan sahur atau boleh tidak. Itu tidak mempengaruhi keabsahan saum atau keabsahan puasa. Yang keempat artinya adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Tentu ini adalah pokok dari puasa itu sendiri. Yang kelima itu segera berbuka ketika maghrib. Ini adalah anjuran atau kesunahan puasa. Jadi ketika azan maghrib atau matahari sudah tenggelam, kalian harus mensegerakan berbuka. Itu hukumnya sunnah, bukan kok malah sholat dulu, nanti habis tarawih saja, itu malah tidak disunahkan. Yang disunahkan itu ya segera melakukan berbuka, entah itu dengan membatalkan puasa dulu, dengan minum air dulu baru sholat, atau bagaimana. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah macam-macam puasa wajib. Puasa wajib ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah puasa Ramadan yang setiap tahun kita wajib ikuti ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar ini sudah kami jelaskan tadi bahwa nazar itu contoh nazar itu seperti ini. Jika saya lulus dari SMP, maka saya akan puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu menjadi wajib. Nah, contoh lagi, jika saya mendapatkan nilai 9, maka saya akan berpuasa 4 hari. Nah, ketika kamu berhasil mencapai nilai 9, maka kamu wajib berpuasa 4 hari. Seperti itu. Namun jika tidak, maka itu tidak disebut nazar. Puasa 4 harinya itu tidak wajib. Seperti itu. Jika saya mendapatkan nilai 9, kok kenyataannya kamu mendapatkan 8, maka puasa yang 4 hari itu tidak wajib. Namun ketika kamu mengatakan bahwa jika saya mendapatkan nilai 9, maka saya akan berpuasa 4 hari. Nah, kenyataannya kamu mendapatkan nilai 9, ya kamu wajib berpuasa selama 4 hari. Itu adalah puasa nazar. Niatnya bagaimana? Niatnya ya saya berniat berpuasa pada puasa nazar pada hari besok karena Allah Ta'ala. Itu niatnya seperti itu. Nah, puasa qadha. Puasa qadha ini puasa artinya qadha adalah ganti.
Ketika kamu tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan secara penuh, misalnya ada halangan seperti haid atau nifas atau kamu tidak kuat puasa, maka kamu harus menggantinya di hari yang lain. Nah, istilah dari mengganti di hari yang lain adalah qadha, dan itu wajib. Yang keempat adalah puasa ganti rugi. Ini adalah ketika kalian nanti melaksanakan haji atau ikhram. Nah, ikhram itu mempunyai larangan-larangan. Di antaranya adalah memakai wangi-wangian, memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan lain sebagainya. Nah, puasa itu pun bagi orang yang melanggar itu tadi akan dikenakan ganti rugi. Nah, salah satu ganti ruginya boleh memilih puasa 3 hari. Dan puasa itu diwajibkan atau puasa itu wajib dilaksanakan. Yang terakhir adalah puasa kafarat. Artinya ketika kafarat ini adalah salah satunya adalah ketika kamu puasa Ramadan dan kamu berhubungan suami istri dengan istrimu atau suamimu, maka kamu mendapatkan kafarat. Yang pertama, kafarat itu harus secara urut dari satu. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Nah, sekarang nggak ada budak. Yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak kuat, baru memberi makan orang miskin. Seperti itu puasa kafarat. Itu semuanya wajib, semuanya kita lakukan kalau kita melanggarnya. Khusus untuk kafarat ganti rugi, qadha, itu ketika kita melanggar atau ini adalah konsekuensi atau bentuk dari kita ketika melanggar sesuatu. Kafarat adalah bentuk pelanggaran ketika di siang hari kita melakukan hubungan suami istri. Sedangkan puasa ganti rugi ini adalah ketika kita tidak mentaati aturan-aturan dalam ikhram. Yang puasa qadha ini ketika kita tidak mampu berpuasa tepat pada waktunya. Semuanya adalah wajib. Nah, kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Ke dalam lubang tubuh seperti mulut, telinga, atau hidung. Itu sudah jelas apapun. Masuknya sesuatu itu apapun. Entah itu benda padat, benda cair seperti air, benda padat seperti nasi, dan sebagainya. Seperti itu. Dengan sengaja. Artinya ini perlu digarisbawahi bahwa sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja artinya lupa, ya tidak batal. Seperti itu. Yang kedua adalah muntah. Muntah ini bisa batal ketika disengaja dan ada yang tertelan, atau tidak sengaja dan tertelan. Yang ketiga, muntah ini dibagi 3 lah. Yang pertama itu ketika disengaja itu ya batal, ketika tidak sengaja tapi ada yang masuk, muntahan itu ada yang masuk lagi, itu batal. Yang ketiga, tidak disengaja dan tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut lagi, itu tidak batal. Jadi yang 2 batal, yang 1 tidak batal. Yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Tentu ini hukumannya tadi mendapatkan kafarat. Nah, kafaratnya tadi yang pertama memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan orang miskin. Yang keempat adalah mengeluarkan sperma. Jadi ketika siang hari mengeluarkan sperma itu puasanya akan menjadi batal. Yang kelima adalah haid.
haid atau nifas bagi perempuan. Yang keenam adalah murtad atau keluar dari Islam. Nah, ketika kamu siang hari sedang puasa dan kamu tiba-tiba keluar dari Islam, maka itu otomatis puasa kamu akan batal. Yang ketujuh adalah gila. Nah, khusus untuk yang 1, 2, 3, 4, dan 5, ketika sudah batal atau sudah batal ya, ketika kalian itu jam 1 sudah tidak puasa, maka kalian harus atau wajib untuk apa istilahnya? Wajib untuk menahan atau menjaga kehormatan bulan Ramadan. Kalau itu puasa Ramadan. Artinya menjaga kehormatannya itu tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatan. Yang merusak kehormatan itu yang bagaimana? Misalnya kalian keluar dengan membawa makanan di depan umum dan makan di depan orang yang puasa. Itu adalah tidak menjaga kehormatan dari bulan Ramadan. Semuanya ini yang kalau ini sudah batal, muntah, berhubungan suami istri, haid pun begitu. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Jika orang-orang ini sudah batal, maka tetap harus menjaga kehormatan dari bulan Ramadan. Berpuasa artinya orang-orang ini boleh untuk tidak berpuasa dan tidak mendapatkan dosa, namun harus menggantinya atau mengganti hari yang lain atau membayar fidyah. Nah, yang pertama adalah musafir yang berpergian dari lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah ini ada yang berpendapat 80 km, ada yang berpendapat 88 km, ada yang berpendapat 119 km. Nah, tinggal pilih ikut yang mana, terserah. Itu musafir, itu adalah arti dari musafir. Namun bagi musafir ini ketika kalian masih kuat untuk puasa, maka itu lebih baik diteruskan. Seperti itu. Tapi kalau tidak berpuasa juga tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa, tapi wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Yang kedua adalah sakit. Jika kalian sakit, maka boleh tidak berpuasa. Yang ketiga adalah hamil. Yang keempat adalah menyusui. Yang kelima adalah orang tua. Yang keenam adalah tidak mampu melanjutkan puasa. Sudah jelas? Nah, untuk hamil dan menyusui ini ada beberapa kriteria. Nah, ini seperti ketentuan-ketentuan ini. Yang pertama, mengakibatkan qadha saja. Ketika kita meninggalkan puasa atau puasa wajib atau puasa Ramadan lah kita sebutnya. Itu yang pertama ada ketentuan-ketentuan khusus. Ketika kita meninggalkan biasa seperti haid atau nifas, maka itu mengakibatkan qadha saja, mengganti di hari yang lain saja. Yang kedua, ada yang mengakibatkan mengqadha dan membayar fidyah. Ini salah ya. Ini mengakibatkan qadha dan membayar fidyah. Itu bagi orang perempuan yang hamil yang khawatir kandungannya. Ini kebalik. Contohnya. Nanti kami perbaiki. Jadi yang pertama itu yang kedua mengakibatkan qadha dan membayar fidyah itu bagi perempuan hamil yang khawatir akan kandungannya. Nah, yang mengakibatkan membayar fidyah dan tidak mengganti di hari yang lain itu orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Itu tidak diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain. Di hari yang lain ya. Yang kelima adalah mengakibatkan membayar kafarat dan juga qadha. Ini ketika batalnya puasa itu sebab berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Seperti itu. Nah,
sudah selesai seperti biasa. Kalian langsung isi di Google Formulir. Setelah itu persiapkan diri untuk mengikuti penilaian tengah semester atau PTS yang akan dimulai pada 1 Maret. Untuk agama Islam atau PAI itu babnya mulai dari bab 1, 2, dan 3. Artinya bab yang pertama itu beriman kepada Rasul Allah, yang kedua menghormati orang tua dan guru, yang ketiga adalah beramal soleh dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bab itu yang nanti akan keluar pada penilaian tengah semester. Belajar yang sungguh-sungguh, semoga berhasil, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.